Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gracia Indrina, nomor absen 11. Saya Tiffany Dominik Bovida Kasmiro, absen 27. Perkenalkan, nama saya Gregorius Krisvano Kastanya, bisa dipanggil Vano, nomor absen 12. Dan saya Regina Agatha Muntu, absen 23. Dan ini dia hasil wawancara kami. Saya Krisvano, nomor absen 12. Dan kita hari ini akan mewawancarai anak DJ. Oke, bisa perkenalkan diri? Perkenalkan, aku Naura Sapadewi Kasih, biasa dipanggil Naura, dari kelas 11 SOS 2. Perkenalkan, saya Pierre dari kelas 11 IPA 3. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa nama kelompok sosial kalian? Nama kelompok sosial kita adalah DCE, Apa artinya tuh? Dempo Choir. Oke. Yang kedua, apa tujuan membentukkan kelompok sosial tersebut? Untuk mengembangkan bakat anak-anak Dempo yang memiliki bakat dalam bernyanyi dan mau mengembangkan bakatnya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa norma yang berlaku di kelompok sosial? Norma yang berlaku di dalam kelompok sosial itu kita bisa saling menghargai pendapat. Terus habis itu kita juga tepat waktu dalam menghadiri DC. Terus mau rajin belajar partitur. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, apa konflik yang pernah atau sering terjadi di kelompok sosial kamu atau kalian? Oke, buat konflik yang sering terjadi di DC ini ya sering dari kami sendiri lupa untuk latihan di rumah. Jadi waktu latihan di sekolah kurang memperhatikan Pak Paulus, jadi kurang bisa untuk latihan dengan baik gitu sih. Lalu apa upaya penyelesaian jika ada konflik dalam kelompok sosial kalian? Untuk upayanya sendiri biasanya kita dibagi per suara buat latihan mandiri sekitar 10-15 menit. Lalu kalau sudah bisa kami kembali lagi ke kapel untuk lapangan bebarengan gitu. Lalu bagaimana proses komunikasi kelompok dan kepemimpinan kelompok sosial sehari-hari? Baik. Komunikasinya terjalin dengan baik. Kami antar anggota DC juga dengan Pak Paulus, juga pelatih-pelatih lainnya juga dapat berkomunikasi dengan baik. Udah? Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, setelah mewawancarai kelompok sosial Dempo Choir, dapat diidentifikasi atau disimpulkan bahwa Dempo Choir adalah kelompok formal karena memiliki pembina, aturan, dan struktur yang jelas. Hubungan antar anggota juga lebih fokus pada latihan dan kegiatan sehingga termasuk kelompok sekunder. Bagi anggotanya, Dempo Choir menjadi in-group karena mereka merasa memiliki dan terlibat di dalamnya. Selain itu, juga anggota paduan suara aktif mengikuti latihan dan kegiatan, jadi termasuk perihal grup. Halo teman-teman. Hari ini kita akan mewawancarai anak Triple D. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Tiffany, absen 27. Dan aku Regina, absen 23. Hari ini kami bersama dengan... Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jessie dari kelas 11 IPA 1. Aku di Triple D sebagai wakil kapten. Berikut kita akan menanyakan pertanyaan. Apa tujuan pembentukan kelompok Triple D ini? Tujuan pembentukan kelompok sosial ini yaitu Triple D itu untuk menyalurkan bakat dan minat pastinya di bidang dance dan mengembangkan kreativitas. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa norma yang berlaku dalam Triple D kalian ini? Jadi beberapa normanya yang pasti adalah harus tepat waktu ya, harus disiplin, harus punya minat, punya tanggung jawab gitu dalam ikut latihan gitu sih. Oke, apa konflik yang pernah terjadi di kelompok sosial kamu nih di Triple D? Biasanya kalau untuk konflik kita pastinya mungkin perbedaan pendapat ya dalam mungkin latihan itu saat kita menentukan koreografi, terus juga dalam komunikasi kadang kurang
bisa terjadi miskom gitu. Oke, lalu kira-kira apa upaya penyelesaian jika ada konflik di Triple D? Biasanya kita akan melakukan meeting buat mencari jalan untuk konflik tersebut gitu, musyawarah. Terus apa proses komunikasi dalam Triple D ini dan kepemimpinan kelompok sosial tersebut sehari-harinya? Oh, jadi untuk proses komunikasi biasanya kita sehari-hari bisa dalam kita istirahat bareng waktu jam istirahat itu. Terus kita komunikasi juga, sering komunikasi di grup. Terus bonding kayak gitu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih juga buat Jessie udah bersedia untuk wawancara. Terima kasih. Oke, setelah mewawancarai kelompok sosial Triple D, dapat diidentifikasikan atau disimpulkan bahwa Triple D adalah kelompok formal yang dibentuk sekolah untuk menyalurkan minat dan bakat dalam menari. Interaksi antar anggota lebih sering terjadi untuk latihan dan diskusi, sehingga termasuk kelompok sekunder. Walau kedekatan pribadi juga terjalin. Triple D adalah in-group bagi para penarinya. Dan karena mereka aktif terlibat dalam latihan dan tampil, kelompok ini termasuk perihal grup. Selanjutnya kami dari tim DBC. Aku bisa Reginata dari kelas 11 IPA 1 mewakili tim DBC. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Apa tujuan pembentukan DBC ini sih, Kak? Nah, DBC itu dengan nama panjangnya Dempo Basketball Club yang pastinya menjadi wadah bagi murid SMA Keterusan Pak Albertus untuk mengembangkan minat basketnya di sana hingga ke ajang lomba. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa norma yang berlaku di tim DBC? Nah, norma yang ada di tim DBC itu ialah kedisiplinan seperti disiplin terhadap kedatangan tepat waktu untuk latihan dan juga disiplin terhadap antar pemain. Apa konflik yang pernah atau sering terjadi dalam DBC? Biasanya ini sering terjadi miskomunikasi. Jadi kayak misalnya kita dikasih tahu datangnya tuh jam 3 ya, tapi ada juga yang mungkin berpikir datangnya jam 3.30. Jadi pernah menjadi konflik juga. Nah, jadi upaya apa yang dilakukan untuk penyelesaian jika ada konflik? Konfliknya pastinya kita berkomunikasi dengan baik. Kita make sure kalau benar-benar kita datangnya tuh jam 3 bukan jam 3.30. Apa proses komunikasi kelompok dan kepemimpinan kelompok di DBC sehari-hari? Awalnya masuk DBC pasti rasa canggung itu ada, rasa malu-malu itu ada. Nah, tapi seiring berjalannya waktu pasti kita lama-lama juga jadi akrab. Untuk proses kepemimpinannya di DBC ada yang namanya kapten, sehingga dia mengurusi semua anggotanya, jadi dia yang menghandle anggota-anggotanya. Oke, makasih Michelle udah bersedia untuk wawancara. Thank you. Setelah mewawancarai tim DBC Putri, dapat diidentifikasi atau disimpulkan bahwa Dempo Basket Club Putri termasuk kelompok formal karena memiliki aturan, jadwal latihan, dan kepemimpinan yang jelas. Interaksi antara anggota fokus pada kinerja sama tim dan latihan, sehingga termasuk kelompok sekunder. Bagi anggotanya, DBC Putri adalah in-group, dan karena mereka aktif berlatih serta ikut kompetisi, kelompok ini termasuk perihal grup. Oke, selanjutnya kita bersama anak dari klub kimia. Bisa perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gregorius Edward Calvin Alvaro, sering dipanggil Edward, dari kelas 11 IPA 5, nomor absen 12. Oke, jadi kita ada 6 pertanyaan ya. Oke. Yang pertama, apa nama kelompok sosial kamu? Nama kelompok sosialku Klub Kimia. Oke, yang kedua, apa tujuan membentukkan kelompok sosial tersebut? Oke, tujuan dibentuknya Klub Kimia itu adalah untuk memperdalam pemahaman tentang klub kimia. Yang aku maksud adalah pelajaran kimia itu tersendiri di luar jam pelajaran dan mengembangkan keterampilan serta bakat dan minat di bidang tersebut. Oke, pertanyaan yang ketiga.
Apa norma yang berlaku di kelompok sosial kamu? Otomatis kalau norma sendiri itu adanya disiplin waktu ya tentunya. Kita harus datang tepat waktu dan juga secara kalau di klub sendiri kan harus dari Senin sampai Jumat itu harus datang semuanya ke klub tersebut. Itu sih peraturannya. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, apa konflik yang pernah atau sering terjadi di kelompok sosial kamu? Misal kalau dari konflik sendiri itu sebenarnya banyak ya, tapi salah satunya itu kayak yang paling benar-benar besar itu konfliknya ya kalau nggak menang lomba gitu loh. Jadi kita ya kayak tertekan lah, ke pressure sama sekolah gitu. Lalu untuk pertanyaan kelima, apa upaya penyelesaian jika ada konflik dalam kelompok sosial kamu? Kalau ada penyelesaiannya dari kita sendiri ya kita berusaha evaluasi selanjutnya kita harus gimana supaya dapat memenangkan lomba-lomba berikutnya. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana proses komunikasi kelompok dan kepemimpinan kelompok sosial tersebut sehari-hari? Oke, kalau dari proses komunikasinya kita berjalan dengan sangat baik. Antara dari kelas 10, 11 sampai 12 kita dapat berkomunikasi dengan baik. Kalau secara kepemimpinan ya kita dipimpin oleh salah satu pembina yaitu Pak Rizky buat proses pembelajaran sendiri. Itu saja. Oke. Terima kasih ya. Mewawancarai klub kimia Dempo. Klub kimia Dempo merupakan kelompok formal yang dibimbing oleh guru dengan tujuan mengembangkan kemampuan akademik di bidang kimia. Hubungan antara anggota bersifat sekunder karena lebih fokus pada pembelajaran dan lomba. Kelompok ini adalah in-group bagi para anggota dan karena setiap anggota aktif mengikuti kegiatan dan lomba, klub kimia termasuk perihal grup.